Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita ucapkan lafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat kepada Nabi menjadi sebab turunnya syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, baik ketika kita masih di dunia maupun di akhirat nanti. Serta kita semua menjadi salah satu umatnya Rasulullah yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua, pecinta Lantaran Official atau Lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan tiada suatu halangan apapun dan di waktu yang sangat istimewa, di bulan yang sangat istimewa, bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita, ibadah puasa kita 2 hari, ya ini sudah berjalan 2 hari dan seterusnya ke depan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan, kecukupan, dan dijaga dari segala hal-hal yang akan membatalkan puasa atau membuat batalnya puasa, sehingga puasa kita itu tidak sia-sia, saudaraku ya. Saudaraku semuanya yang saya cintai dan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi saya yakin banyak juga yang belum tahu. Amalan khusus di bulan Ramadan, ya, apalagi bulan ini adalah bulan yang sangat agung dan kita mengamalkan amalan yang ingin saya bagikan ini. Insya Allah kalau saudaraku ikhlas, saudaraku berminat, semua karena Allah, semua berharap karena Allah, mengharap ridhonya Allah dengan tulus, ya, dengan kekhusyukan, keyakinan yang penuh, maka Allah akan mendatangkan atau mengabulkan hajat kita itu secepat kilat. Ya, tinggal kita percaya apa tidak sama janjinya Allah. Kita percaya apa tidak sama kehebatan Allah, sama kebesaran Allah. Ya, sering sekali kita dengar bahwa setiap Allah berkehendak itu tinggal bilang kun, ya, maka fayakun. Jadi ketika Allah kun fayakun, ya, ingin sesuatu terjadi, ya sudah terjadi. Gak ada yang bisa menghalangi, gak ada yang bisa mengganggu, pasti terjadi. Nah, semoga dengan amalan yang ingin saya bagikan ini, Allah juga akan memberikan kun fayakunnya itu kepada kita semua. Hajat-hajat kita itu di kun fayakun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabah oleh Allah secepat kilat, ya. Jadi selain hajat-hajat kita, ya, hajat-hajat khusus, mungkin karena karir, mungkin hajat asmara atau apa, mendatangkan jodoh dan lain sebagainya, itu juga akan membuat rezeki kita itu akan datang dengan yang tidak kita terduga-duga, tidak kita kira. Ya, jadi seandainya kita tidak meminta sesuatu sama Allah, tetapi Allah tahu kita akan membutuhkan rezeki itu, maka Allah akan mendatangkan secepat kilat dengan caranya Allah. Ya, walaupun terkadang banyak juga yang membantah, kalau pengen rezeki, pengen uang, ya kerja, ya. Nggak berdoa saja, tidak
hanya memohon sama Allah saja, zikir saja. Ya itu betul. Memang bekerja itu adalah salah satu sarana untuk mendapatkan rezeki atau mendatangkan uang, ya. Tapi tidak serta-merta bekerja itu bisa mendatangkan uang, saudaraku. Ya. Nah, contohnya kerja bakti itu bekerja, ya. Tidak mendatangkan uang. Jangankan yang kerja bakti, kadang orang yang sudah susah-susah, saya banyak pengalaman ya, tamu saya itu kan macam-macam orangnya. Rata-rata ya tamu saya itu yang sudah kepentok kesana kemari, ya baru datang ke saya, baru ketemu saya. Walaupun kalau sudah sampai di tempat saya, yang paling saya nasihati, saya kasih amalan ini itu. Terserah mau pilih yang mana, ambil yang mana. Itu banyak yang kasih pengalaman ke saya, cerita curhat ke saya bahwa dia bekerja berbulan-bulan. Ya ada yang di proyek, ada yang di perusahaan apa gitu ya, macam-macam. Nggak dibayar, saudaraku. Nggak dapat uang. Malah mau pulang saja, mau pulang kampung itu minta kiriman dari keluarganya. Karena nggak dibayar. Lah, maka dari itu di sini bisa kita ambil kesimpulan, kita ambil pelajaran bahwa bekerja tidak pasti mendatangkan uang, ya. Tetapi sebagai manusia yang masih hidup, kita itu makhluk hidup yang diberi akal, ya memang kita harus bekerja. Tapi bekerja itu dalam hati kita niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal rezeki Allah yang ngatur. Percaya atau tidak, rezeki memang Allah sudah atur, ya. Jadi jangan menyepelekan doa. Jangan mengentengkan kekuatan doa. Ya, terkadang ya kita lihat saja. Kita lihat kalau dengan bekerja itu pasti membuat kita kaya, pasti membuat kita banyak uang. Nah, itu monyet itu juga bekerja itu. Hewan itu juga bekerja itu, kesana kemari cari makan, cari ini, kerja itu. Dengan caranya masing-masing, ya. Dan kalau orang yang tidak bekerja keras lalu hidupnya miskin menderita, ya belum tentu juga, saudaraku. Kita lihat kiai, ustadz, ya, orang-orang alim itu jarang kita lihat bekerja keras seperti mencangkul, ya, jadi buruh pabrik, jadi pegawai ini itu jarang, ya. Santai, hidup mereka itu santai. Tetapi kita tidak tahu di belakang layar, saat kita semua tidur terlelap, beliau-beliau itu bangun zikir mohon sama Allah, ya. Amalnya, ibadahnya itu jauh dari kita. Makanya kalau orang Jawa itu ya, kalau orang Jawa yang memang menganut kejawen zaman dulu itu sering bilang begini, saudaraku, daripada gegermu bungkuk maculi lemah, rung mesti karwan ono hasile, mendingan bengi tangi maculono langit. Ya, jadi daripada ya bekerja keras buanting tulang tapi tak pernah ingat sama Allah, tak pernah berdoa sama Allah, ya, hanya membuat punggung kita bengkok. Nah, mendingan malamnya itu macul langit. Nah, artinya macul langit itu apa? Zikir, sholat malam, saudaraku. Jadi terbukti orang yang sering sholat malam, orang yang banyak zikir, orang yang banyak berdoa di keheningan malam, ya, karena doa di keheningan malam itu tembus ke langit, ya, bahkan bisa dibilang membelah langit sampai ke Allah. Dan banyak yang terijabah, banyak yang terkabul. Buktinya tidak ada, jarang saya melihat kiai miskin, jarang saya melihat ustadz miskin, ya, terlepas daripada ustadz-ustadz yang memang pasang tarif, ya. Ini saya tidak membicarakan ustadz yang memang pasang tarif. Jika mau ceramah di suatu tempat harus bayar sekian-sekian, itu enggak saya bahas. Ini yang saya bahas real ulama-ulama yang lurus, ya, kiai-kiai yang lurus, yang lillahi ta'ala. Mereka hidupnya tuh seneng, hidupnya tuh bahagia, mobilnya bagus, rumahnya bagus, pesantrennya besar, ya. Nah, maka dari itu, saudaraku, ya, ini mumpung di bulan Ramadan, ini saya berbicara banyak-banyak itu tidak untuk promosi atau jualan obat atau untuk memarahi
saudara-saudariku semuanya, enggak, tapi untuk motivasi, ya, bahwa yang namanya doa itu penting, ya, berzikir itu penting sama Allah itu. Jadi jangan hanya mengandalkan okolnya saja, tapi akalnya juga dipakai. Jangan hanya mengandalkan fisiknya saja, tapi batinnya juga harus dikuatkan. Mohon sama Allah supaya hajat-hajat kita itu tidak sia-sia. Ya, sudah banting tulang, pikiran gak karu-karuan, kesana kemari ngalor ngidul, berdukun kesana kemari, uang habis-habisan, tapi lupa sama Allah. Terkadang ingat sama Allah hanya ketika kita butuh, tapi ketika kita sudah mendapatkan yang kita dapatkan, kita lalai. Ya, jadi itu saudaraku ya, faktor-faktor yang membuat sulit hajatnya terkabul itu gara-gara itu. Yang paling utama ya karena kita masih punya dosa. Maka dari itu di sini saudaraku, ya, ini saya akan memberikan amalan. Ada 4 amalan yang sangat bagus sekali. Bila dikerjakan di bulan Ramadan ini, maka insya Allah hajat Anda akan datang secepat kilat. Rezeki Anda akan mengalir deras secepat kilat atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Catat saudaraku, yang pertama, ya, yang pertama amalannya adalah membaca istighfar di waktu sahur. Ya, jadi di waktu sahur, ketika kita sahur sudah selesai atau sambil menunggu sayurannya hangat, ya, dihangatin oleh orang tua atau oleh istri. Nah, kita sambil istighfar. Nggak perlu harus bibirnya bergerak-gerak atau dengan suara yang enggak, di dalam hati boleh, ya. Dalam hati boleh sampai istighfar terus, istighfar terus, saudaraku ya. Jadi perbanyak istighfar, harus sampai berapa kali nggak usah dihitung, semampunya saja, seikhlasnya saja, karena yang paling utama adalah ikhlas. Ya, pertama membaca istighfar di waktu sahur. Yang kedua, perbanyak sedekah, ya. Jadi sedekahnya juga tidak harus menjual ini itu untuk dihabiskan, disedekahkan tuh enggak. Tapi jika ingin dijual ya nggak apa-apa, kalau miliknya sendiri silakan. Tapi di sini saya akan mengajarkan yang enteng-enteng saja, sedekah ya semampunya. Misalkan contoh, ada rezeki bisa beli semangka 1 butir, dibelah jadi 4, ya, 1/4 kita makan sendiri untuk keluarga, yang 3 bagian tadi dibagikan ke tetangga sebelah yang terdekat. Gitu saudaraku ya. Atau dengan minuman nggak apa-apa. Atau memperbanyak sedekah dengan apa saja yang kita mampu lah, ya. Misalkan memang tidak mampu, ya, mau sedekah ke tetangga tidak mampu, sedekah sama hewan juga boleh. Contohnya bagaimana, Gus? Ya, contohnya kita misalkan ya buka puasa, ya, buka puasa. Pas kita makan, Allah memang ngasih rezekinya hanya sama tempe goreng 1 iris atau 1 potong, ya, tempe. Ya, kita potong sedikit saja gak apa-apa, kita kasih ke semut, niatnya sedekah. Gak apa-apa itu jika makhluknya Allah butuh makan, ya. Atau nasinya juga bisa, ya, kita sedekahkan ke ayam yang kita rawat atau apa, hewan apa yang sekiranya doyan makan tuh nasi atau apa saja boleh. Jadi boleh sedekah sama manusia, boleh sedekah sama hewan, yang penting sama-sama makhluknya Allah. Itu nggak apa-apa. Kita perbanyak tuh tiap hari selama bulan Ramadan ini semampu kita, ya. Jadi di sini artinya perbanyak tidak harus jur-juran tuh enggak, ya, semampu kita. Tapi diistiqomahkan, walaupun ya sekarang bisanya hanya sedekah air 1 gelas nggak apa-apa, besoknya air lagi 1 gelas nggak apa-apa, ya. Gitu saudaraku. Yang ketiga, ya, yang ketiga membaca zikir pagi dan sore. Pagi dan sore itu sehabis subuh. Jadi sehabis subuh kita berzikir kepada Allah. Zikirnya apa saja, membaca tasbih boleh, membaca istighfar boleh, membaca sholawat boleh, membaca la ilaha illallah boleh, apa saja boleh, berapa kali semampunya. Tapi istiqomah setiap habis subuh membaca zikir dan zikir sore. Zikir sore itu kapan? Setelah habis asar, sebelum maghrib. Nah, kita membaca zikir lagi, entah itu tasbih 100 kali atau 10 kali, gak apa-apa, semampunya saja, yang penting ikhlas. Begitu. Jadi yang pertama tadi, amalan di bulan
Ramadan, yaitu membaca istighfar di waktu sahur ya. Jadi membaca istighfar di waktu sahur sebanyak-banyaknya ya, semampunya. Lama semakin banyak semakin bagus. Lalu yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, yaitu membaca zikir pagi dan sore, habis subuh dan habis sholat asar. Lalu yang keempat, saudaraku, ya, yang keempat, amalan yang keempat di bulan Ramadan yaitu sholat malam, ya, sholat tahajud, ya, sholat tahajud malam, sholat tobat, atau sholat hajat, atau sholat sunnah-sunnah yang lain silahkan. Yang penting sholat malam. Jadi di waktu malam, ya, sholat malamnya di bulan Ramadan itu sangat mustajabah, saudaraku ya. Jadi bisa berlipat-lipat mustajabahnya daripada bulan biasa ya. Jadi yang terakhir yaitu sholat malam. Istiqomah selama bulan Ramadan, insya Allah rasakan bedanya, saudaraku. Rasakan hasilnya. Gak usah ditunggu-tunggu, rasakan saja perjalanannya ya. Kalau istiqomah hanya mengharap ridhonya Allah, semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Nah, syukur-syukur kalau bisa di bulan Ramadan ini istiqomahkan sedekah subuh, itu bagus lagi. Jadi ada 5, sebenarnya ada 4 ya, tapi saya tambah sendiri 5 jadinya ya. Amalan 5 amalan di bulan Ramadan. Jadi yang pertama tuh membaca istighfar ya, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Yang kedua memperbanyak sedekah. Yang ketiga membaca zikir pagi dan sore. Yang keempat sholat sunnah malam, entah tahajud atau apa, atau sholat hajat. Lalu saya tambah satu lagi, kalau saudaraku mau menjalankan ya silahkan, enggak apa-apa, yaitu sedekah subuh sebisanya, seikhlasnya saja. Karena barang siapa yang bersedekah subuh, Allah akan mengutus malaikat ya. Jadi Allah tuh hanya mengutus malaikat yang intinya di situ akan mendoakan, diutus oleh Allah untuk mendoakan saudara itu. Jadi siapapun yang bersedekah subuh itu akan didoakan langsung oleh malaikat. Malaikat utusan Allah akan disampaikan langsung ke Allah ya. Nah, itu bukan berarti kalau nggak disampaikan oleh malaikat Allah nggak tahu, itu tidak, saudaraku. Allah maha tahu. Walaupun hanya dalam batin aja Allah tahu, karena Allah maha tahu. Cuman memang sistemnya begitu. Jadi Allah tuh memberikan pekerjaan kepada makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya, malaikat ya, dikasih pekerjaan seperti itu ya. Tugasnya masing-masing ya. Ada malaikat yang khusus mendoakan orang yang bersedekah subuh. Maka dari itu jangan lupa kalau pas bersedekah subuh ya, sambil berdoalah, mohon sama Allah apa yang menjadi hajat saudara-saudariku semuanya bisa dikabulkan oleh Allah. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini, walaupun belepotan bahasanya karena saya itu orang Jawa asli ya, orang Jawa asli, keturunan juga keturunan Jawa Timur, dari Mojokerto sana ya. Kakek moyang saya itu dari Mojokerto. Walaupun saya tinggalnya sekarang di Jawa Tengah, tapi semoga bermanfaat, saudaraku. Insya Allah isi-isi konten video yang ada di channel ini insya Allah bermanfaat. Walaupun itu ya doa ataupun mungkin berita-berita politik, jangan heran, jangan kaget. Ada yang komentar kaget, ada yang komplain ke saya, Gus, ini kemarin itu hanya isinya doa-doa, video kontennya itu untuk ilmu-ilmu, sekarang malah masuk ke politik, masuk ke berita-berita yang lain. Nah, itu memang dari awal ini video saya bikin sebenarnya untuk itu, saudaraku. Jadi memang media dakwah Islam, doa-doa mustajabah, berita terkini termasuk berita politik. Tapi memang saya jarang mengikuti politik. Ya sesekali aja kalau ada yang sekiranya saya tertarik, ada video ya saya upload, kalau enggak ya enggak. Saya tetap fokus ke doa-doa ya. Jadi insya Allah walaupun sekarang mungkin saudara-saudariku belum membutuhkan amalan-amalan yang ada di video saya ini, tapi insya Allah suatu saat akan membutuhkan. Maka dari itu jangan lupa dibantu subscribe-nya ya, di like juga, syukur komentar ya, kobiltu atau apa, silakan saudaraku ya. Yang mau komentar, yang mau konsultasi juga nomornya ada di video ini. Ini nomor real, nomor saya. Jadi selain nomor ini bukan nomor saya ya. Walaupun mungkin saya tidak langsung bisa membalas satu persatu
WhatsApp saudara-saudariku semuanya, tapi insya Allah semuanya tetap akan saya balas kalau pas memang saya ada waktu luang dan pas saya membuka WA tersebut. Nah, jadi kalau yang belum terbalas ditunggu aja, pasti saya balas ya. Saya nggak memilih satu oh harus saya istimewakan atau ini harus saya cuekin atau enggak, semuanya sama saudara-saudariku semua saudara saya ya. Di sini saya anggap yang subscribe di sini adalah keluarga saya, saudara saya, sahabat saya semua. Jadi mari kita saling doa mendoakan, semoga bermanfaat. Semua hajat saudara-saudariku semuanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sakit semoga cepat sembuh, yang kurang semoga cepat diberi kecukupan, yang sedang sempit-sempitnya keadaan semoga cepat diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mempermudah semua masalah-masalah kita sehingga semuanya dapat selesai atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai di sini dulu, ini sudah panjang lebar saudaraku ya. Udah hampir sahur ini saya bikin video ini ya, sebentar lagi sahur, tapi nggak apa-apa, saya masih semangat karena memang saya juga jarang tidur awal ya. Kalau malam ya itu tadi buat maco langit. Nah ini ada waktu luang saya bikin video, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.